bersyukur dan malam hari ini bisa mengunjungi keluarga Pak Risto. Memang atas permintaan keluarga semua, malam hari ini kita diminta untuk berdoa di sini. Ya, kita juga terima kasih atas kesediaan Pak Risto dan keluarga untuk ditempatkan rumahnya untuk kita berdoa bersama malam hari ini. Tentunya ada intensi buat mereka keluarga untuk memulai usaha baru, ya, yaitu warung. Ya, mudah-mudahan nanti makin berkembang, makin maju usahanya, dan bagi umat nanti yang berminat, ini kan ada usahanya bentuk makanan, ya. Jadi silakan nanti di request ya melalui WA atau channel yang lainnya, mungkin bisa diakses ya. Nah, dapat dong. tentunya diskonnya malam ini ya. Kalau untuk besoknya sudah bayar ya. Nah, malam ini tentunya pasti diskon. Ya, malam ini bukan diskon, bonus. Bonus. Nah, ya. Jadi intinya itu terima kasih atas kehadiran kita semua. Ibadat Rosario malam hari ini dibantu oleh Pak Jagoan kita, Pak Handoko, bantu Pak Yakim, Pak Gitu. Silakan Pak, dilanjut. Terima kasih dari saya. Ambilin deh, Alkitab deh. Terima kasih Pak. Tanya lah. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Selamat malam tuan rumah Selamat malam. Bapak Kristopurus Panca PS gitu. Susila Susilo dan Ibu Maria Margareta Wahyuning Tias. Malam hari ini spesial doa rosario kita semua diajak bersyukur dan mohon berkat Tuhan untuk kelancaran usaha barunya dari keluarga Bapak Kristo, yaitu usaha baru warung mangga. Mari kita awali ibadat rosario malam hari ini dengan lagu pembukaan. Buku kecil halaman 135. Aku jiwa segala bangsa, mari ya bunda penebus. Ada makhluk yang mulia sebagai bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak terkasih, Allah yang menciptakan alam semesta sejak semula dunia dijadikan masih terus bekerja sampai sekarang. Allah juga mengundang kita untuk turut serta dalam karya penciptaan dan penyelamatannya, agar dunia ini sungguh menjadi tempat kediaman yang layak bagi kita dan menjadi lambang kehadiran Allah sendiri. Pada hari ini
bersama dengan keluarga Bapak Christophorus Panca Prafitri Susilo serta Ibu Maria Margareta Wahyu Ningtyas. Kita semua diajak untuk berdoa dan memohon berkat Tuhan supaya Allah Bapa berkenan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk usaha baru di keluarga ini. Semoga Allah berkenan hadir dan memimpin semua orang yang terlibat dalam usaha ini, dan usaha ini pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita melanjutkan ibadat kita, marilah kita hening sejenak mengakui segala kesalahan kita, segala dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita semakin pantas menjadi tempat kehadiran Allah sendiri. Kita hening sejenak. Kita daraskan doa taubat bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan pada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah pertama kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta yang kekal, kami bersyukur atas semua kasih karunia yang telah Kau curahkan kepada kami. Engkau telah menciptakan dunia dan menatanya secara amat mengagumkan. Bahkan Engkau juga memberikan kuasa kepada manusia yang Engkau ciptakan seturut dengan citra-Mu sendiri untuk mengatur dunia ini. Pada saat ini kami menghadap-Mu untuk menyerahkan seluruh usaha baru dari Bapak Christophorus serta Ibu Maria ini. Kepada kuasa-Mu sendiri, kami percaya bahwa dalam perlindungan-Mu, kami akan mengalami damai sejahtera. Bantulah kami juga untuk tekun dan bekerja keras, menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 31 sampai dengan 35. Paulus berkata kepada jemaatnya di Efesus, dengan tiada henti-hentinya aku menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya, perak atau emas atau pakaian. Tidak pernah aku ingini dari siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan,
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah. Kita seni lagu Bantar bacaan nomor 139. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu oh Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaanmu, Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dalam bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, Pak Kristus sekeluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semua. Ini bacaan Injil yang selalu kita dengar. Jadi kita punya konsep langsung tahu, 5 tambah 5, 10. 2 tambah 2, 4. Tapi yang 1 tambah 1 ini hasilnya 1. Itu yang membedakan. Jadi matematikanya agak pincang yang ketiga. Dia tidak berkembang, dia malah 1 tambah 0, hasilnya 1. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus, dia menceritakan tentang kedegilan hati umat yang susah diatur. Itu Santo Paulus sudah dalam bacaan tadi, dia bilang nasihatnya berkali-kali sampai bercucur air mata. Berarti umatnya memang benar-benar kelewat kepala batu. Andaikan Romo Wahyu atau Romo Sulis menasihati berkali-kali, seperti Pasporo kita menasihati berkali-kali umatnya cuek bebek, kepala batu. Akhirnya Paulus pun sama. Dia mengalami pengalaman yang sama, dan itu pengalaman pastoral yang biasa dalam sejarah gereja. Kalau ada umat yang susah diatur, biarkan saja. Dan Paulus pikir bahwa saya nasihati kamu itu, nasihati mereka umat itu bukan untuk kepentingan Paulus, tapi untuk kepentingan umat itu sendiri. Dan Paulus karena sudah bosan menasihati, dia bilang sudah, saya serahkan kepada Tuhan. Jadi sebagai gembala, dia mempersembahkan semua umatnya kepada penyelenggaraan Tuhan atas hidup umatnya. Perkembangan iman umat yang diajarinya. Baik Bapak Ibu, Paulus membuktikan dengan pernyataan bahwa saya tidak ingin emas atau perak. Dia tidak ingin persembahan dari umat di sekitar situ. Yang dia ingin tuh kerja keras, hasil keringannya sendiri. Jadi kalau lihat Romo Sulis kerja di sana tuh tidak usah, kok Romo sampai kerja, sudah selayaknya dia kerja. Bahwa dia membuktikan dia punya kontribusi dalam perkembangan gereja. Atau lihat pastor, mungkin ada yang berkebun, ada yang Gojek, ada yang Grab. Nah itu sudah biasa, tidak perlu diperdebatkan. Memang pastor miskin sekali, sampai tidak ada umat yang kasih makan apa. Itu dia mau tunjukkan kerja kerasnya sendiri. Malah ada pastor yang jadi bandar bukan narkoba ya, tapi bandar ekonomi, usaha semua dia jalani. Malah ada uskup yang punya toko
punya usaha transportasi, dan dia jalan itu semuanya untuk perkembangan pelayanan dia kepada umatnya. Jadi dia buktikan kerja kerasnya sendiri. Dan dia hanya mempersembahkan umatnya kepada Tuhan. Itu tanggung jawab pastoralnya. Terus dalam bacaan Injil tentang talenta. Nah, meskipun sering kita dengar, coba saya mengambilnya dalam perspektif yang agak berbeda. Nah, ini tokek nih, panas hujan. Mungkin di Raja Asri baru dengar suara tokek ini. Berarti Pak Kristo jarang pakai obat nyamuk. Ini panali. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke Injil. Ada sebuah buku yang sudah lama, buku tua, tentang memiliki dan menjadi. Buku itu ditulis oleh seorang ahli psikolog, filsuf, dan dia seorang psikolog, analis, Erich Fromm. Memiliki dan menjadi. Nah, dilukiskan bahwa dia menceritakan bahwa semua manusia itu memiliki apa saja, entah bakat atau harta kekayaan, atau itu yang secara ekonomi, mempunyai keluarga, mempunyai kepintaran, kepandaian, dan semuanya dimilikinya, dan semua orang tahu bahwa dia memiliki. Nah, terus yang membedakannya, semua yang dimiliki itu, apakah dia bisa menjadi manusia yang lebih baik, menjadikan dia manusia yang lebih baik. Jadi memiliki dan menjadi, itu pertanyaannya. Dan ternyata semua yang dimiliki belum tentu membuat seorang manusia itu menjadi lebih manusia. Bisa jadi dia menjadi manusia dalam hubungannya dengan manusia itu menjadi baik, tetapi belum tentu bisa menjadikan dia memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan. Itu poin yang tertinggi. Seluruh bumi dia boleh miliki, tapi apakah membuat dia menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Memiliki dan menjadi. Seperti dalam bacaan Injil tadi, Tuhan itu memiliki. Dia memiliki uang. Memiliki uang. Terus dia percayakan kepada 3 hamba. Kalau bacaan Injil ini, kalau lihat dengan situasi sekarang, mungkin seperti pinjaman online, pinjol, yang lagi heboh, pinjol. Tapi pinjol ini sudah keterlaluan, sehingga harus digerebek dan dibasmi. Apalagi yang ilegal. Kalau yang ilegal, yang legal ditata ulang. Atau rentenir. Tapi dalam cerita ini bukan soal rentenir, tapi bagaimana dia membungakan uang, menambah banyak, melipat gandakan. Dia memberi modal kepada hamba pertama. Berapa banyak tadi, Erling? Berapa talenta? Nggak tahu. Padahal paling dekat. Nah, Erling. Peran berapa talenta yang diberikan hamba pertama? 5. Yang kedua berapa, Santa? Nggak tahu. Karin? Nggak tahu. Ana? Nah, berarti kamu 4 sama-sama nggak tahu. Paling depan lagi. Nah, baru dengar ya? Padahal baca kencang tadi. Keras suaranya. Nah, 5. Terus berapa lagi? 2. Dan yang ketiga 1. Hamba yang pertama, Tuhan ini karena dia memiliki 5, dia memiliki uang, dia kasih 5. Dan ternyata hamba ini menjadikan uang ini jadi 5 lagi. Jadi dia sudah memiliki, sudah itu menjadi 10. Nah, hamba yang kedua kasih 2.
Dia memiliki dari tuannya yang memiliki 2 kasih 2. Ternyata hamba yang kedua ini menjadikannya 2 tambah 2 jadi 4. Menjadikan 4. Terus hamba yang ketiga diterima dari tuan yang memiliki itu 1. Dan dia memiliki 1. Terus apakah menjadi tambah? Tidak. Jadi memiliki dan menjadi. Itu konteksnya. Ternyata semua yang dimiliki belum tentu membuat hamba yang ketiga ini menjadi manusia yang atau menjadi hamba yang baik, malah dia punya konsep negatif tentang Tuhan, tentang tuannya. Itu soal pemikiran, konsep negatif. Dia tahu bahwa tuannya itu jahat, suka-suka dia tabur di mana tuh, tabur juga enggak, nanam juga enggak, dia tuai, dia mengambil. Jadi Tuhan diidentikan dengan Tuhan, konsep yang salah tentang Tuhan. Nah, ketika dia mempunyai pemikiran yang salah atau keliru tentang Tuhan, maka di situ ada kejahatan. Jadi sekali lagi di situ ada kejahatan. Malah Tuhan bilang, kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kena konsep yang salah tentang tuannya, sehingga dia punya kecenderungan tidak berusaha, menjadi pemalas, santai. Dia kuburkan talenta itu 1 tetap 1. Tetapi dua hamba yang lain mempunyai konsep yang positif tentang tuannya dan juga tentang talenta, uang yang diberikan. Jadi ini soal konsep. Dari konsep yang positif, maka dia mengembangkan itu menjadi berkembang, menjadi lebih banyak. Jadi sekali lagi pemahaman yang benar tentang kepercayaan yang Tuhan diberikan itu paling penting. Kalau usaha itu mau berkembang itu pemahaman yang benar dulu. Kalau pemahaman negatif, percumalah usaha juga tetap kepentok, tetap 1. Nah, itu repot. Maka itu akan menimbulkan rasa malas. Syukur-syukur masih malas bisa membuat jahat, bisa menimbulkan kejahatan baru. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan memberikan kita kemampuan. Kita semua memiliki kemampuan dengan cara yang sangat beraneka ragam, berbeda-beda, dengan kemampuan atau kepandaian, keterampilan yang berbeda-beda. Bukan berarti tidak perlu bertanggung jawab dari kemampuan itu, bahwa semua yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikian juga dari usaha dan karya kita, seperti yang Pak Kristo dengan Ibu Margareta rencanakan untuk usaha warung. Karena punya konsep yang positif tentang usaha ini, maka diminta bantuan kita semua untuk mendoakan supaya usaha ini berkembang, menghasilkan hasil yang berlipat ganda untuk keluarga, untuk sesama. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan, pemahaman yang benar tentang potensi atau kemampuan kita, pemahaman yang benar tentang aset-aset yang ada di sekitar kita, tentang aset yang dalam keluarga atau dalam rumah, itu membuat kita menjadi orang-orang yang menjadi lebih berkembang, menjadikan kita lebih baik. Kalaupun ada hasilnya kurang maksimal, jangan salahkan Tuhan. Seperti yang hamba yang ketiga, dia bilang, kamu enak saja, saya suruh saya usaha lagi. Gitu. Sehingga Tuhan pun tidak memberikan berkat. Jadi konsep yang benar tentang berkat Tuhan itu akan memberikan berkat yang berlimpah bagi siapa saja yang menjalaninya. Mudah-mudahan Pak Kristo dan keluarga usahanya juga berkembang. Demikian juga umat Desantal yang sudah memiliki banyak hal, meskipun kecil-kecil, semoga bisa bertumbuh kembang seperti hamba yang pertama dan kedua. Kalaupun mungkin masuk level hamba ketiga, segera berubah. Konsep yang benar tentang Tuhan yang Maha Baik.
Tuhan tidak pernah jahat. Amin. Terima kasih Pak Yohakim. Marilah kita lanjutkan untuk permohonan keluarga dari Bapak Kristo dan Ibu Maria ini dengan doa rosario, yaitu peristiwa gembira. Sebelum kita mulai, kita bagi dulu tapi belum. Untuk peristiwa pertama Kakak Tasya, kedua Kakak Ana, ketiga Putra. ya, ya. Keempat Anta, kelima jadinya Aduh, Karin. ini nggak usah dulu. Karin besok. Marilah kita memohon pertolongan Bunda Maria atas usaha baru dari keluarga Bapak Kristo dan Ibu Maria ini. Ya Ibunda tersuci, kami mempersembahkan kepadamu, aku percaya ini untuk menumbuhkan kembali iman Katolik kami, serta menghormati imanmu yang telah kau hayati selama hidupmu di dunia ini, dan memohon kepadamu agar engkau menolong kami untuk dapat menghayati iman kami seperti engkau. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Rasul Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga untuk bersama-sama dengan Bapa yang Maha Kuasa, Dari dan setiap setia kami dan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya dalam Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. ya Allah, kami mempersembahkan doa Bapa kami ini untuk memuji Engkau dalam keesaanmu, serta mengakui Engkau sebagai awal dan tujuan akhir hidup kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada sekarang, sekarang, dan sepanjang abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selamanya. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Lanjutkan peristiwa gembira pertama.
Maha Kasih, berilah kami iman yang tulus dan hati yang murni, agar kami dapat mendengarkan bisikan suara-Mu yang selalu menyapa kami dengan lembut dan penuh kasih. Bantulah kami untuk selalu ingat bahwa Engkau tidak pernah lelah mencintai kami dan selalu hadir untuk mengasihi kami dengan sepenuh hati, setia meneguh dan menghibur kami jika kami sedih dan merasa putus asa. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kami, dan jangan masukkan kami ke dalam kepasrahan kami dan jahat. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan kematian. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan kematian. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kematian. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kematian. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kematian. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kematian. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kematian. Seperti pada masa